hewan yang disembelih 2 kali tanpa ada elat hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkami Shayd wa Dabaihi wa Dhuhaya wal At'imah. Kitab menjelaskan hukum-hukum hewan buruan, hewan-hewan sembelihan, hewan-hewan kurban dan berbagai macam makanan. Wa Shayd, lafaz Shayd masdarun, yaitu bentuk kalimat isim masdar, utliqahuna ala ismil maf'ul, tapi yang dimaksud di sini isim maf'ul. Isim maf'ul dari Shayd wa huwa masid, yaitu masid. Berarti termasuk kepada majaz mursal min babi itlaq ismil masdar wa iradat ismil maf'ul, yang diungkapkan masdar tapi yang dimaksud yaitu isim maf'ul. Wa ma ayil hayyi wa wanul bari ma'kul ladzi qudira bidhammi awalihi ala zakatihi. Hewan darat yang halal untuk dimakan kudiro ala dakatihi, maka penyembelihannya yaitu harus secara hak. Hewan darat yang halal untuk dimakan, maka penyembelihannya harus secara hak. Bagaimana penyembelihan secara hak? Fadzakatuhu fi halqihi walabatihi, yaitu penyembelihannya leher atas, walabatihi dan leher bawah. Jadi hewan darat yang halal untuk dimakan, maka penyembelihannya harus secara hak. Artinya secara hak, yaitu penyembelihannya yaitu leher atas, walabatihi dan leher bawah. Labatihi bila mimaftuhah dibaca lam fathah labatihi wa muwahadatin musyaddidah, dan ditasdidna walabatihi asfalal unuk, yang dimaksud dengan labatihi yaitu di bawah leher. Jadi penyembelihan secara hak kepada hewan darat yang halal untuk dimakan yaitu bagian leher atas dan bagian leher bawah. Wa zakatu bidalil mu'jamah, lafaz az-zakah bidalil mu'jamah dengan zal yang diberi titik. Maknanya lafaz zakah lugotan menurut istilah bahasa at-tatyib, yaitu makna secara bahasa membuat enak. Jadi zakah menurut istilah bahasa yaitu at-tatyib, membuat enak. Karena setiap hewan yang disembelih maka makanan tersebut menjadi enak. Beda dengan hewan yang tidak disembelih. Lima fiha min tatib aklillah madbuh, karena pihak min tatib aklillah madbuh, karena di dalam penyembelihan terdapat unsur membuat enak pada daging binatang yang disembelih. Karena daging binatang yang tidak disembelih berbeda rasanya dengan daging binatang yang disembelih. Pihak minta tib aklillah mil madbuh, karena di dalam penyembelihan terdapat unsur membuat enak pada daging binatang yang disembelih. Karena beda antara hewan yang disembelih dan hewan yang tidak disembelih rasanya. Ya, saya juga belum pernah makan, tapi menurut kitab hewan yang disembelih menjadi enak ketimbang hewan yang tidak disembelih. Namun wasyar'an, zakah menurut istilah agama ibtul harara aghariziyati ala wajhil makhsus. Penyembelihan secara istilah agama yaitu menghentikan hararah, menghentikan nyawa dengan cara tertentu. Penyembelihan menurut istilah agama yaitu menghentikan nyawa dengan cara tertentu. Amal hayawanul ma'kulul bari, adapun hewan darat yang halal untuk dimakan, payahilu ala sahih bila dabhin. Amal hayawanul ma'il bahriyu, sedangkan hewan air yang halal untuk dimakan, payahilu ala sohi bila zabhin, menurut qaul sahih halal untuk dimakan tanpa harus ada penyembelihan. Jadi hewan air yang halal maka halal untuk dimakan bila zabhin, menurut qaul sahih boleh dimakan tanpa ada penyembelihan, seperti misalkan ikan lele, ikan emas. Hewan air yang halal untuk dimakan maka boleh menurut qaul sahih bila dabin tanpa ada penyembelihan. Wa ma'il hayawanul ladzi lam yuqdar bidhammi awalihi ala dakati kasyatin, binatang yang tidak mudah untuk disembelih. Jadi ada binatang yang tidak mudah untuk disembelih, kasyatin unsiah, seperti misalkan kambing yang sulit untuk dikendalikan. Terus kasyatin unsiatin tauhasat, seperti misalkan kambing yang sulit dikendalikan. Auba irin dahabasyaridan, ataupun misalkan unta yang lari tidak bisa dapat dikendalikan. Ketika hewan yang sulit untuk disembelih, seperti misalkan syatin unsia tauhasat, kambing yang sulit dikendalikan, aubairin dahabasyatan, ataupun misalkan unta yang lari yang sulit dikendalikan, maka
penyembelihan hewan yang sulit dikendalikan, fadzakatuhu akrotun, maka proses penyembelihannya dengan cara akroh. Artinya akroh yaitu melukai, bifathil ain dibaca dengan fathah ain, akroh. Akoron musikon liru artinya dengan bentuk melukai yang bisa menyebabkan kematian. Karena jika hewan yang sulit untuk ditaklukkan, hewan yang sulit untuk disembelih, maka penyembelihannya dengan cara akroh. Artinya akroh melukai hewan tersebut. Hai sukudiro alaihi aipi ai maudiin karena akron, dengan cepat pada bagian manapun yang mudah untuk dilukai. Jadi ada penyembelihan opsi yang kedua yaitu dengan cara akroh, dengan cara melukai, tapi dengan syarat hewan tersebut memang sulit untuk dikendalikan. Hewan tersebut sulit untuk dikendalikan, maka penyembelihannya boleh dengan cara akroh, dengan cara melukai, bentuk melukai yang bisa menyebabkan kematian. Wa kamalu dzakati fi ba'di nusakh, kesempurnaan penyembelihan di dalam sebagian redaksi matan. Namun di dalam sebagian redaksi matan ada cara-cara penyembelihan dengan cara sempurna. Di antaranya wa yustahabu fidzakah arba'atu asya'a. Penyembelihan dengan secara sempurna ada 4 perkara. Ahaduha qat'ul hulkum. Yang pertama harus memotong hulkum. Yang dimaksud dengan hulkum wa huwa majran nafsi dukhulan wa khurujan. Yang dimaksud dengan hulkum yaitu otot jalur keluar masuknya napas. Yang dimaksud dengan hulkum yaitu otot jalur keluarnya napas, keluar masuknya napas yaitu melewati hulkum. Sunnah, disunnahkan ketika menyembelih hewan hulkumnya harus terpotong. Ahaduha qat'ul hulkum, wasani qat'ul mari, yang kedua memotong mari. Memotong mari bipati mim wa hamzi akhirih, lapad mari dibaca fathah mim, mari wa hamzati akhiri, dan hamzah akhirnya marii. Yang kedua yaitu memotong mari. Yang pertama harus memotong hulkum, yang kedua harus memotong mari. Yang dimaksud dengan mari wa yajuju tashiluha, tapi boleh dibaca tashil mari, tidak dibaca mari, boleh dibaca mari. Jadi sunnah di dalam menyembelih hewan ada 2 perkara, ada 4 perkara. Yang pertama memotong hulkum, yang kedua memotong mari. Yang dimaksud dengan mari wa huwa majrat ta'am wasyarab minal halqi ilal maidah. Yang dimaksud dengan mari yaitu jalur makanan dan minuman dari leher hingga sampai ke lambung. Jadi kalau misalkan hulkum, jalur keluar masuknya pernapasan, tapi kalau misalkan mari jalur masuknya makanan dan minuman sampai ke lambung. Jadi disunahkan ketika menyembelih harus memotong hulkum dan memotong mari. Wal mari tahtal hulkum, tapi posisi mari di bawah hulkum. Wa yakunu qad dukira daf'atan wahidatan. Semua yang disembelih harus dengan cara sekali. Fainahu yahrumul madbuh hina idin. Daf'atan wahidatan la fi daf'ataini, tidak diperbolehkan 2 kali penyembelihan, tidak diperbolehkan 2 kali pemotongan. Fainahu yahrumul madbuh hina idin, jika melakukan pemotongan dengan cara 2 kali maka hewan tersebut haram. Jadi jika hewan tersebut disembelih 2 kali maka hewan tersebut dihukumi haram. Tapi di dalam kitab Hasyiah Bujairumi, juz 2, palau ropa asikina wa adaha fauron au alqoha likaunihi kalatan wahidatan goiroha fauron au sakotot minhu wahidan goiroha halan. Jadi kalau misalkan penyembelihan 2 kali tersebut, misalkan si pisau tersebut jatuh terus diambil lagi, walaupun 2 kali tetap halal. Ataupun misalkan kalatan, ketika menyembelih pisau tersebut kalah, pisau tersebut memang tidak tajam terus langsung diganti, maka tetap halal walaupun 2 kali penyembelihan. Yang dimaksud 2 kali penyembelihan yang haram yaitu ketika menyembelih terus 2 kali penyembelih, tidak ada elat, tidak ada apa-apa, dilepas terus disembelih lagi, maka hewannya haram. Yang halal walaupun 2 kali penyembelihan, misalkan pas penyembelihan
pisau tersebut jatuh, langsung diambil lagi, walaupun 2 kali penyembelihan tetap halal. Yang kedua, 2 kali penyembelihan yang halal, misalkan pas nyembeli pisau tersebut kalah, pisau tersebut tidak tajam, langsung diganti dengan yang tajam, maka tetap halal. Yang dimaksud dengan haram yaitu 2 kali penyembelihan tidak ada elat tapi ditunda. Pisau tersebut tajam, tidak jatuh, pas nyembelih ditunda, sembelih lagi, maka hewan tersebut haram. Jadi kesimpulannya, hewan yang disembelih 2 kali, hewan yang disembelih 2 kali tanpa ada elat, hukumnya haram. Wa mata baqiya syai'un minal hulkum wal mari lam yahillal madbuh. Ketika hulkum dan mari masih ada yang tersisa, hulkum dan mari masih ada yang tersisa, belum terpotong, maka lam yahillal madbuh, maka hukum binatang yang disembelih tidak halal. Hati-hati. Jadi jika hulkum dan mari masih ada yang tersisa, belum terputus, belum terpotong, maka hewan tersebut dihukumi haram. Wasalisu warabi'u qat'ul wada jaidi. Ketiga, syarat yang ketiga dan sunnah yang ketiga dan sunnah yang keempat, memotong wajden. Artinya wajden dengan menggunakan biwawi wadal maftuhani, dal dan waw dibaca fathah, tasniyatun wadabibi patidal wakasriha. Jadi lapad wajden, waw dan dalnya dibaca fathah. Tasniyatun yaitu bentuk isim tasniyah, wadajin bi fathidal wa kasriha. Wadajin, lapad wadaj dibaca fathah dalnya ataupun dibaca kasroh, bisa dibaca wadaja wadajin. Wahuma irqani fi sobhatayil unuk muhiton bil hulkum. Al wajden yaitu 2 otot yang berbeda di lipatan leher yang meliputi hulkum. Jadi wajden 2 otot yang berbeda di lipatan leher yang meliputi al-hulkum. Wal majzi'u minha ayilladhi yakfi fidakah. Sesuatu yang sudah dianggap cukup dari penyembelihan. Ayilladhi yakfi fidakah. Maksudnya sesuatu yang sudah cukup di dalam proses penyembelihan. Syai'ani qatul hulkum wal marifaqat, yaitu ada 2 perkara. Yang pertama memotong hulkum, yang kedua memotong mari. Wala yusannu qat'uma warodal wajdain, tapi tidak disunahkan memotong bagian di balik wajdain. Wa yajuju wallahu a'lam bishawab.